Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 bagian Provinsi Riau akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang permasalahan kebakaran hutan di Provinsi Riau. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dimas Dharma Wicaksono dengan NIM 122140215 dan rekan saya. Syabri Trianto Berani dengan NIM 12222022122. Selanjutnya Nabila Meriska Kurnia 122220214, Nurul Fadilah 122202116, Muhammad Rizkullah Bimo Primatama NIM 122140220, Aditya Wahyu Sredar 122140235, dan Elsa Dewani Simanjuntak 122140224. Baik, selanjutnya langsung kita berlanjut ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rizkullah Bimo Primatama. Waktu dipersilakan. Jadi, di Provinsi Riau terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, di antaranya pembuangan limbah industri ke sungai, iklim ekstrim di Riau yang berujung kemarau berkepanjangan, dan kebakaran hutan. Di mana pada pertemuan kali ini kami mengangkat tentang kebakaran hutan yang ada di Provinsi Riau. Luas kebakaran hutan dan lahan di Riau mencapai 1.219 hektar selama 2022. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD di Provinsi Riau mencatat luas kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di wilayah tersebut mencapai 1.219 hektar selama 2022. Karhutlah terjadi di sejumlah wilayah bumi lancang kuning, baik lahan gambut maupun tanah mineral. Itu pun yang disebutkan oleh Kepala BPBD Daerah Riau, Edi Afrizal. Sejak Januari hingga September 2022, luas karhutlah di Provinsi Riau mencapai 1.219 hektar. Permasalahan kebakaran hutan dan lahan ini tidak jauh dari aktivitas pembukaan lahan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan semena-mena, bukan akibat bencana alam atau faktor alam saja. Faktor alam hanya mempengaruhi waktu kebakaran dan durasi api padam. Karena cuaca di Provinsi Riau yang jarang hujan membuat kebakaran hutan sulit dipadamkan. Terlebih lagi dengan adanya angin yang kencang membuat api hilang dan timbul. Waktu dan tempat dipersilakan. Permasalahan ini latar belakangi oleh Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi dengan tanah gambut terluas dengan luas 4,9 juta hektar atau 55% dari luas daratan Provinsi Riau menurut Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Maka dari itu, lahan gambut menjadi faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan di Provinsi Riau. Dengan alasan, lahan gambut sendiri terbentuk dari sisa organik seperti sisa makanan, tumbuhan, zat hewan, lumut, dan sebagainya. Namun, perlu digarisbawahi bahwa jenis lahan gambut yang mudah terbakar ketika strukturnya kering dari air. Maka selanjutnya, ketika ia terbakar, lahan gambut bisa menjalar dengan sangat mudah dan cepat ke wilayah yang lebih luas. Selanjutnya ada identifikasi kategori, yaitu 6M plus 2T plus 1I. Yang pertama ada MEN atau M.1, di mana tindakan masyarakat membuka atau membersihkan lahan dengan cara pembukaan lahan lewat pembakaran adalah cara yang paling mudah. Dan kebakaran marak terjadi di daerah yang minim turun hujan.
Baik, dan selanjutnya identifikasi kategori bagian kedua yaitu metode atau M.2, di mana kurangnya sosialisasi tentang pembukaan lahan kepada perusahaan atau perorangan dikarenakan kebijakan pemerintah tentang pembukaan lahan yang kurang ketat. Dan penyebab kedua yaitu adanya oknum yang membuat sungai kecil agar lahan gambut menjadi kering, di mana akibatnya lahan gambut yang kering akan mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selanjutnya identifikasi kategori yang ketiga adalah material atau M.3. Yang pertama itu adalah mayoritas tanah yang merupakan tanah gambut. Yang kedua, tanah gambut terbentuk dari tumpukan bahan organik. Identifikasi kategori yang keempat itu ada mesin. Yang pertama adalah kurangnya keinginan untuk menggunakan alat berat dalam penebangan hutan. Yang kedua, jalan terbilang kecil untuk akses alat-alat berat. Selanjutnya, identifikasi kategori yang kelima itu ada market atau M.5. Yang pertama, upaya pemerintah pembuatan hujan buatan atau waterbombing. Yang kedua, hujan buatan atau waterbombing lebih efektif. Waktu dan tempat dipersilakan. Identifikasi kategori yang keenam ada money atau M.6, di mana penggunaan alat untuk pembukaan lahan gambut terlalu mahal, serta akses peralatan menuju hutan terbilang sulit untuk dijangkau. Hal ini dikarenakan perusahaan atau perorangan selalu ingin menggunakan cara yang lebih mudah dan cepat, sehingga menjadikan profit atau keuntungan akan lebih banyak didapatkan dengan menggunakan cara-cara tersebut. Lanjut, identifikasi kategori yang ketujuh atau T.1 ada time, di mana musim kemarau sangat mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan, dan daerah tersebut merupakan daerah yang minim akan curah hujan, sehingga menjadikan kebakaran hutan berlangsung lama. Baik, dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Waktu dipersilakan. Baiklah, identifikasi kategori selanjutnya adalah teknologi, yaitu T2, menggunakan teknologi waterbombing dan penggunaan helikopter sebagai sarana pemadaman. Dan identifikasi kategori yang terakhir adalah informasi atau I.1, yaitu keterbatasan akses untuk mempublikasikan tentang cara pembukaan lahan yang benar, dan belum meratanya akses informasi di daerah Riau. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah terkait fishbone, di mana fishbone ini ditemukan pada tahun 60-an oleh ilmuwan Jepang yang bernama Dr. Kairo Ishikawa. Nah, baik, di sini ada kepala ikan dan tulang-tulang ikannya, di mana di kepala ikan ada kebakaran hutan di Riau. Nah, ini adalah sumber, maksudnya titik acuan masalah terkait kebakaran hutan di Riau ini. Selanjutnya ada sub-sub masalahnya ya, maksudnya faktor-faktor yang menyebabkan masalah kebakaran hutan di Riau ini terjadi, di mana ditinjau dari M1, M2, M3, M4, dan seterusnya. Yang pertama ada M1. M1 itu kan tadi seperti yang dipaparkan sebelumnya bahwa M1 itu man ya, atau man, yaitu aspek sumber daya manusia yang berpotensi menyebabkan masalah. Di mana dalam kasus ini tadi salah satunya adalah tindakan masyarakat membuka atau membersihkan lahan dengan cara pembukaan lahan lewat kebakaran. Nah, seperti itu. Salah satunya adalah M2. M2 itu adalah metode. Metode itu adalah terkait metode atau prosedur kerja. Nah, di mana dalam kasus ini metode itu salah satunya adalah
kurangnya sosialisasi tentang pembukaan lahan kepada perusahaan atau perorangan. Nah, selanjutnya M3 yaitu tadi materials. Materials itu berkaitan dengan bahan baku utama atau bahan baku penolong. Dalam kasus ini material itu salah satunya adalah mayoritas tanah yang merupakan tanah gambut. Selanjutnya adalah M4. M4 di sini adalah mesin. Di mana mesin ini terdapat 3, yaitu salah satunya ada mesin, ada infrastruktur, ada peralatan. Nah, ketiga ini merupakan aspek peralatan. Nah, ini mesin ini bisa menjadi berpotensi ya menjadi akar penyebab masalah ini terjadi, masalah kebakaran hutan ini terjadi. Di mana tadi salah satunya adalah jalan yang terbilang kecil untuk akses alat-alat yang berat. Selanjutnya adalah M5 yaitu market. Di mana market ini adalah berhubungan dengan sasaran atau berhubungan dengan sasaran suatu program atau kegiatan di suatu wilayah tertentu. Nah, dalam kasus ini market ini salah satunya upaya pemerintah untuk membuat hujan buatan atau waterbooming. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah M6. M6 ini adalah M6 money ya, money. Berkaitan dengan aspek keuangan atau finansial yang mendukung atau mantap jadi yang mendukung untuk mengatasi permasalahan ini. Di mana dalam hal ini tadi salah satunya adalah penggunaan alat untuk pembukaan lahan gambut yang terlalu mahal. Nah, itu kan tentunya berkaitan dengan finansial. Selanjutnya adalah T1 ya. T1 itu time. Di mana T1 itu adalah berkaitan dengan waktu. Karena time itu waktu yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan. Di mana tadi salah satunya adalah musim kemarau yang sangat mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan. Nah, seperti itu. Selanjutnya T2 teknologi. Teknologi ini adalah teknologi yang digunakan untuk menunjang suatu kegiatan atau pencapaian program. Di mana tadi teknologi ini salah satunya adalah menggunakan teknologi waterbooming. Nah, yang terakhir adalah I1. I1 itu adalah informasi. Informasi ini adalah berkaitan dengan penyampaian informasi dan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi yang terjadi maksudnya ini berhubungan dengan pemerintah yang menyampaikan informasi. Biasanya kan disampaikan di media sosial atau di website atau di berita atau di televisi dan lain sebagainya. Nah, dalam kasus ini informasi ini keterbatasan akses untuk mempublikasikan tentang cara pembukaan yang benar, lalu bermatanya akses informasi di daerah Riau. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan kebakaran hutan di Riau ini. Nah, jadi tulang-tulang ikan ini menjadi akar penyebab masalah yang menyebabkan kepala ikan yaitu kebakaran hutan di Riau ini terjadi. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah hasil identifikasi faktor potensial. Di mana ini adalah faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan ini terjadi. Yang pertama adalah tidak adanya rasa tanggung jawab dari beberapa oknum perusahaan. Ditinjau dari tulang M1, yaitu M11 dan M12. Selanjutnya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Ditinjau dari tulang M2, yaitu M21 dan M22. Selanjutnya, yang ketiga adalah mayoritas tanah gambut yang luas di daerah Sumatera. Ditinjau dari tulang M3, yaitu M31 dan M32. Selanjutnya yang keempat adalah oknum-oknum perusahaan yang hanya mementingkan profit atau keuntungan daripada keseimbangan alam. Nah, ini ditinjau dari M6 ya, yaitu M61 dan M621 dan M622. Selanjutnya yang kelima adalah iklim kemarau yang berkepanjangan di Provinsi Riau ini. Nah, ini ditinjau dari kategori T1, yaitu T11 dan T12 dan T13. Yang terakhir adalah keterbatasan akses informasi. Ditinjau dari kategori I1, yaitu I11 dan I12. Nah, dari keenam hasil identifikasi ini, tentunya kita melihat ya bahwa yang kelima
poin kelima itu ditinjau dari maksudnya disebut 3 kali ya, yaitu T11, T12, dan T13. Nah, berarti kesimpulannya iklim kemarau berkepanjangan di Provinsi Riau ini menjadi faktor yang paling berpotensi atau yang paling dominan yang menyebabkan kebakaran hutan di Provinsi Riau ini terjadi. Nah, yang lainnya itu kan hanya disebut 2 kali. Nah, tentunya itu tetap yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan di Riau ini. Namun yang iklim kemarau yang berkepanjangan di Riau ini menjadi yang paling dominan atau menjadi yang paling berpotensi menyebabkan kebakaran hutan di Riau ini terjadi. Seperti itu. Saya silakan kembali kepada moderator. Tersebut atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1 daerah Provinsi Riau, di mana kami mengangkat permasalahan tentang kebakaran hutan di Riau. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.